ketidakpuasan publik saat pemimpin China mengeluarkan dana besar di KTT G20. Di tengah penurunan ekonomi yang berkelanjutan di China, utang pemerintah daerah yang melonjak, stagnasi bisnis yang meluas, serta meningkatnya konflik rumah tangga akibat tekanan keuangan, ketidakpuasan publik telah mencapai puncaknya. Masalah-masalah ini diperparah oleh ketidakadilan hukum dan seringnya terjadi kejahatan dengan kekerasan. Meskipun demikian, pemimpin China Xi Jinping mengumumkan gelombang baru pengeluaran besar-besaran untuk negara-negara yang disebut Global Selatan di KTT pemimpin G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Menurut media pemerintah China, Xinhua, pada tanggal 19 November Xi meluncurkan serangkaian inisiatif untuk mendukung negara-negara Global Selatan selama KTT tersebut. Xi mengusulkan 8 langkah, termasuk tambahan 780 miliar yuan, sekitar 108 miliar dolar Amerika Serikat, untuk pendanaan inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, serta 360 miliar yuan, sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat, dalam bentuk dukungan keuangan untuk Afrika. Ia juga mengumumkan kebijakan bebas tarif 100% untuk semua negara kurang berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengan China, berjanji akan mengimpor barang senilai lebih dari 8 triliun yuan dari negara-negara tersebut pada tahun 2030. Menurut Reuters, Beijing bertujuan memperluas pengaruh politik dan ekonominya dengan meningkatkan dukungan serta memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Di platform media sosial China yang sangat dikontrol ketat, Weibo, hanya sedikit komentar pro-pemerintah yang muncul. Namun, di platform X di luar negeri, netizen China dengan tajam mengkritik Beijing. Pemimpin dari persekutuan pengemis memamerkan kekayaannya, menangani utang dalam negeri sambil berfoya-foya di luar negeri. Seseorang yang tidak peduli dengan rakyat China tidak layak memimpin. Penyuapan internasional sambil mengabaikan kehidupan rakyat di dalam negeri. Apakah 30 miliar dolar yang dijanjikan baru-baru ini sudah dipenuhi? Gelombang pengeluaran baru lagi. Orang biasa tidak bisa bernapas karena utang pribadi 100 ribu yuan mereka. Sabuk dan Jalan benar-benar mematikan perekonomian dalam negeri. Rakyat tidak bisa bertahan hidup lagi. Bebas tarif, apakah itu bisa menurunkan harga? Mengurangi biaya hidup rakyat? Jika PKC begitu kaya, mengapa perekonomian dalam negeri dalam kondisi menyedihkan? Mereka akan menuai akibat dari tindakan mereka sendiri. Meski rakyat menderita, mereka tetap mendanai saudara-saudara Afrika, mereka. Rakyat China yang malang bekerja keras hanya untuk mendukung warga Afrika. Banyak yang membandingkan pengeluaran China dengan dukungan mahal Uni Soviet untuk negara-negara Pakta Warsawa meskipun ekonominya sendiri runtuh, yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhan Uni Soviet. Beberapa juga menyamakannya dengan kebijakan boros era Mao Zedong, mengejek Xi karena mengulangi kesalahan yang sama. Pada tanggal 18 November KTT pemimpin G20 2024 dibuka di Brasil. Pengamat mencatat bahwa ketika para pemimpin dunia lainnya berinteraksi hangat di acara tersebut, Xi Jinping tampak terisolasi, duduk sendirian dengan ekspresi canggung. Foto-foto dari KTT menunjukkan Presiden AS Joe Biden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Portugal Montenegro, dan Perdana Menteri India Narendra Modi terlibat dalam percakapan yang hidup. Xi tampaknya hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan pemimpin lainnya, dan sikapnya terlihat tidak nyaman. Pengamat politik Zhong Yuan menulis pada tanggal 19 November bahwa meskipun Beijing sering menggembar-gemborkan apa yang disebut diplomasi kekuatan besar, KTT G20 menunjukkan kenyataan yang pahit. Para pemimpin negara besar dunia secara aktif membangun hubungan pribadi yang lebih dekat, tetapi Xi tampak tidak pada tempatnya. Bagi kebanyakan pemimpin dunia, setiap interaksi dengan Xi mungkin terasa membosankan, memperlihatkan betapa hampanya diplomasi kekuatan besar China.